Alhamdulillah ala ihsani wa syuklahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Yang saya hormati para dosen dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Setiwa Makassar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan berkontribusi untuk agama dan bangsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, generasi muda, dan calon intelektual umat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena ia bukan membicara soal hafalan Pancasila atau Undang-Undang 1945, tapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakter khas bangsa Indonesia, serta yang paling penting, tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil dalam hal ini adalah pemerintah, presiden, dan menteri. Juga termasuk kita sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada konstitusi UUD 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Yang pertama, Piagam Jakarta disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPUPKI. Kedua, perubahan pertama menjadi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, perubahan ketiga menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Keempat, perubahan menjadi UUD sementara atas desakan M. Nasir dan pihak lainnya. Kelima, perubahan kelima kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada UUD 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, dan disinilah letak kontribusi kita, mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh nyata bagimu." Dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya dari mana hartanya diperoleh, kemana dibelanjakan,
dan kemana dibelanjakan. Maka sebagai calon sarjana ekonomi syariah, kita harus menjaga agar harta kita bersih dan berkah dengan menunaikan zakat, menyedekahkan sebagian rezeki kita dan menggunakannya di jalan Allah. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita warga negara, dan kita adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidak ringan, tapi sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat dan bangsa, bukan malah menjadi beban. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fauzan Hanif dari Ekonomi Syariah kelas 2B, nomor urut 7. Pamit undur diri. See you next my video.